penasaran dengan kegiatan pembelajaran tematik? Mau tahu seperti apa tematik itu? Dan komponen apa saja dalam pembelajarannya? Yuk tonton videonya sampai selesai ya. Kegiatan pendahuluan adalah kegiatan yang ditempuh oleh siswa dan guru untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif, sehingga pembelajaran siswa dapat berjalan dengan baik. Kegiatannya berupa 1. Penciptaan kondisi awal pembelajaran 2. Memberikan acuan atau memberikan tujuan pembelajaran 3. Memberikan abstraksi 4. Melakukan tes awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini kita akan belajar di tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Ayo buka bukunya. Buka halaman 1 ya. Sudah? Sudah, Bu. Di halaman 1 ini kita akan belajar di subtema 1 tentang penemu yang mengubah dunia. Di pembelajaran 1 ya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah pertama, agar kita mengenal tentang teks eksplanasi. Kedua, agar kita bisa mengetahui tentang arus listrik. Dan ketiga, kita bisa menganalisis tentang perubahan yang terjadi di masyarakat sebelum dan sesudah adanya listrik. Nah, coba kalian amati lampu di ruangan ini. Menurut kalian, siapakah penemu listrik? Dan bagaimana arus listrik bisa menyalakan lampu di ruangan ini? Tuliskan jawaban kalian di buku tugas kalian. Kalian bisa mencari jawabannya di internet atau diskusi dengan teman, bisa dengan membaca di buku. Baik, Bu. Pendekatan saintifik merupakan ciri dari pembelajaran kurikulum 2013. Dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014 telah dijelaskan terdapat 5 langkah dalam pendekatan saintifik, yaitu 1. Mengamati 2. Menanya 3. Mengumpulkan informasi 4. Menelar 5. Mengkomunikasikan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Kalian akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan ibu itu setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang bacalah dengan senyap teks di halaman 1, setelah itu jawab pertanyaan di halaman 3-nya ya. Kalian bebas mencari informasi dimanapun. Bisa dari buku, diskusi dengan temanmu, atau browsing di internet. Sudah selesai, Bu. Nah, sekarang coba kalian paparkan hasil jawaban kalian. Jawaban dari pertanyaan nomor 1 itu proses perjalanan arus listrik. Jawaban dari soal nomor 2 yang A, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Jawaban dari soal nomor 2 dan B, arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di daerah. Dari gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk. Jawaban dari soal nomor 3 yang A, arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk satelit dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik. Jawaban soal nomor 3 yang B, manfaat arus listrik bagi warga.
untuk menyalakan lampu untuk menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti TV, kipas angin, dan kulkas. Jawaban soal nomor 3 yang C, rangkaian seri disusun dengan cara sejajar dan sedangkan rangkaian paralel disusun berderet. Jawaban dari soal nomor 4, rangkaian seri dan paralel dapat ditemui pada lampu-lampu di rumah warga. Jawaban soal nomor 5, kita harus bijaksana dalam menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Wah, hebat sekali ya Afiko. Semua pertanyaan yang ada di buku siswa telah kamu jawab. Jadi, teks yang kalian baca itu adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan bagaimana suatu dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi, seperti peristiwa ilmiah, sosial, dan budaya. Nah, menurut kalian, teks yang kalian baca itu tentang peristiwa apa sih? Peristiwa ditemukannya listrik dan bagaimana arus listrik itu terjadi, Bu. Nah, benar sekali Afko. Sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang fungsi dari teks eksplanasi itu sendiri, yaitu fungsinya sebagai alat untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu kejadian itu terjadi, dan sebagai metode untuk meningkatkan pemahaman dari masyarakat tentang suatu peristiwa itu terjadi dan apa sebab dan akibatnya gitu. Nah, seperti contohnya mengapa siang dan malam itu terjadi, itu karena rotasi bumi. Nah, ini bisa dijelaskan di teks eksplanasi. Adapun struktur teks eksplanasi, pertama itu ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini berisi tentang bahasan-bahasan umum tentang peristiwa yang dibahas dalam teks. Nah, di pernyataan umum ini harus singkat, jelas, dan dapat dimengerti. Kedua itu ada deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini berisi tentang sebab dan akibat peristiwa yang ada di teks tersebut. Ketiga itu ada interpretasi atau penutup. Nah, interpretasi ini berisi tentang intisari atau kesimpulan dari teks yang kalian baca, misalkan kayak gitu. Nah, lalu ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Pertama itu harus bersifat fakta, jadi nggak ada tuh misalkan pendapat orang lain seperti itu, karena ya, fakta itu harus benar-benar terjadi gitu. Yang kedua adalah nyata, jadi emang terjadi di lingkungan kita gitu. Ketiga adalah tidak bersifat persuasif atau ajakan, misalkan kayak kita mempromosikan sesuatu di dalamnya itu bukan termasuk ke teks eksplanasi. Nah, sekarang coba keluarkan senter yang sudah Ibu suruh bawa kemarin ya. Nah, amati tentang arus listrik dan baterai pada rangkaian listrik tersebut. Nah, tuliskan hasil pengamatan kalian di buku siswa kalian di halaman 3 dan 4. Kumpulkan hasil pengamatan kalian itu di meja Ibu ya, nanti Ibu periksa. Baik, Bu. Jadi rangkaian listrik seri itu adalah rangkaian yang semua bagiannya itu dihubungkan berurutan. Jadi setiap bagiannya itu dialiri oleh arus listrik yang sama. Misalkan nih kita punya beberapa lampu, misalkan ada 3 lampu, nah salah satunya itu kita cabut misalkan, maka misalkan cabut 1 misalkan, berarti tinggal sisa 2 kan. Nah, 2 lampu ini tidak akan menyala. Kenapa? Karena salah satu bagiannya itu tidak ada. Terus misalkan kita punya 3 lampu lagi misalkan, terus kita cabut baterainya, maka 3 lampu ini bakal
mati juga. Kenapa? Karena aliran listriknya itu berasal dari baterai yang sama seperti itu. Nah, fungsi dari baterai ini sendiri adalah sebagai sumber energi. Nah, sumber energi dari baterai ini terdapat kutub. Nah, kutubnya itu ada kutub positif dan kutub yang negatif. Nah, kutub positif dan negatif ini harus diletakkan di posisi yang sama. Lalu ada kabel. Nah, fungsi dari kabel ini adalah untuk mengalirkan arus listrik itu sendiri. Nah, ada juga dudukan dari si baterai itu sendiri ya, menghubungkan antara tembaga dan baterai gitu. Nah, rangkaian listrik sehari ini biasa kita temui di rumah kita seperti lampu yang kita nikmati ini. Nah, sekarang coba kalian tuliskan komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat rangkaian listrik sehari di pembelajaran 3 ya. Komponen listrik pada senter. Yang pertama ada baterai sebagai sumber arus listrik. Yang kedua, lampu reflektor mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter tampak lebih terang. Yang ketiga, saklar on-off menghubungkan antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. Yang keempat, lempengan logam sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Baik, sepertinya kalian sudah mengerti tentang komponen listrik. Nah, jangan lupa kalian bawa alat dan bahan untuk pembelajaran 3 minggu depan ya. Baik, Bu. Sekarang kita akan menonton video. Ye, hore. Video apa, Bu? Nah, video ini berisi tentang perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sebelum dan sesudah adanya listrik. Kehidupan kita sehari-hari itu mulai dari jam 5 ke atas itu sampai pagi itu gelap gulita. Pokoknya jam 5-6 kita sudah pada tidur semua. Karena kita mau jalan kali kegelapan. Mungkin kita aktivitas itu mungkin siang aja. Termasuk saya sendiri juga ingin harus ada terang. Akhirnya saya pulang ke Ampas. Aduh ini bagaimana jalur ini saya mau dapat di mana? Oh. Ada bilang cek saja di kabupaten itu ada kantornya. Saya ke sana, saya tanya bisa. Dari Bapak saja, yang penting ada cerah untuk bisa dibangun. Papan apa ini tempatnya, Bapak bersedia, kami bangun. Akhirnya saya menyurat. Mungkin dari dulu dari orang tua ya, nenek moyang, kita dari pakai lampu itu. Kita pakai pelita. Itu pun kalau ada BBM. Kalau tanpa ada BBM, kita tetap gelap. Dengan pelita, kita belajar mata pedis, sakit, kena asap mata merah. Kalau untuk 1 liter itu 15.000. Seliter itu bisa pakai 1 minggu. Kalau 2 pelita pakai 3 hari.
Kalau hitung tuh dalam 1 bulan itu 15 kali dalam 31 hari itu seberapa itu? Bisa habisan itu mungkin 200-an, Mbak. Akhirnya tidak sia-sia juga. Artinya petugasnya dikirim dari pusat. Mau dibangun barang ini, lampu. Tidak sia-sia lagi, datang langsung tempatnya yang saya sudah kasih. Dibangun selama 1 tahun. Setelah itu baru diuji coba 84 kepala kakak. Semua dipasang. Dia penampungan meteran. Dinyalakan luar biasa. Saya jadi operator, mulai lampunya dibangun, saya diambil langsung. Lampu jalan sama lampu rumah dipasang, saya yang pasang. Sampai selesai. Saya disuruh bertanggung jawab selama lampu ini berjalan. Sampai sekarang saya dijaga sama masyarakat. Seperti pembersihan dibantu oleh masyarakat juga. Tidak pernah saya sendiri, dibantu bersihkan dalam shelter, semuanya. Saya digaji dari iuran warga, saya dapatnya. Saya tahunya membantu masyarakat. Sudah pakai lampu kita lebih senang, Pak. Karena nyangkut dengan kita bekerja. Kalau sebagai petani pun pulang dari lahan segala macam, ada mungkin mau mandi, mau apa, siapkan. Kalau ada perangan itu enak, Pak. Sekarang itu anak-anak lebih senang. Karena senang dalam arti untuk mereka bisa belajar. Nah, mungkin mulai jam 5-6 mereka senang ambil buku, belajar. Kalau dulu belum ada lampu itu mereka paling mau tidur. Kalau sekarang itu mereka bisa duduk pegang buku. Nanti jam-jam 9 itu mereka sudah istirahat. Selama puluhan tahun yang lampau, gelap Pak. Tapi mulai dipasang kemari, nyalakan, luar biasa. Hari ini menyala luar biasa. Jadi saya bersyukur, terima kasih kepada Menteri, Bapak Presiden. Terima kasih luar biasa dibangun lampu saya di kampung saya, di Ampas. Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir, merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ingin rakyat di perbatasan Papua bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik kita. Keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bagaimana videonya? Bagus Bu videonya. Jadi menurut kamu, apa perbedaan kehidupan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Perbedaannya itu dulu setrika menggunakan arang, lalu setrika uap, dan sekarang sudah ada setrika yang menggunakan listrik. Bagaimana listrik dapat mempengaruhi kehidupan di dunia? Dulu ketika listrik belum menyebar ke seluruh penjuru negeri, barang elektronik terbatas. Contohnya televisi yang hanya dimiliki kepala desa atau masyarakat menengah ke atas. Saat itu masyarakat hidup rukun, silaturahim terjalin sangat baik. Masyarakat banyak berkomunikasi secara langsung karena sering bertemu ketika hendak menonton televisi bersama.
Lain halnya dengan sekarang, satu rumah bahkan bisa memiliki televisi lebih dari satu. Hubungan sosial masyarakat berkurang, antar individu lebih senang berkomunikasi secara tidak langsung, individualisme meningkat. Tidak hanya di tingkat masyarakat secara umum, tetapi dalam lingkup keluarga pun dapat terjadi demikian. Bu izin bertanya, kapan di Indonesia ada listrik? Secara umum, sejarah kelistrikan di Indonesia dimulai pada tahun 1897. Ketika berdiri perusahaan listrik pertama yang bernama Netherlands Indisch Elektriciteit Maatschappij atau NIEM di Batavia dengan kantor pusatnya di Gambir. Kegiatan penutup. Kegiatan penutup terdiri dari 1. Guru dan siswa membuat rangkuman atau simpulan hasil pembelajaran. 2. Melakukan penilaian atau refleksi. Yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap proses dan juga hasil pembelajaran. Nah, sekarang kita jadi tahu tentang apa itu teks eksplorasi. Iya Bu, teks yang menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Ya, benar sekali Afiko. Kita juga sekarang bisa tahu tentang komponen listrik dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sebelum dan sesudah adanya listrik. Coba contohkan. Contohnya seperti setrika listrik Bu, dulu pakai setrika arang, lalu setrika uap dan sekarang sudah ada setrika listrik Bu. Nah, sepertinya kalian sudah paham ya tentang teks eksplorasi, tentang komponen listrik dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, jangan lupa minggu depan di pembelajaran ketiga kalian bawa alat dan bahan yang sudah kalian tulis di buku siswa kalian ya. Baik Bu. Nah, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, dan jangan lupa bawa sampah yang ada di sekeliling kalian sebagai operasi semut ya. Ibu akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.